lagi bangun mau sholat, cuma ayah lihat mama tuh di sini lagi tidur. Kamar satu ruangan tuh kayak ada kabutnya gitu. Terus habis gitu bilang kayak ayah ngeliat kayak ada bola-bola api kayak gitu, ada sekitar 3. Nggak apa-apa bu, aku bilang kayak gitu kan. Terus pas minta maaf, nggak tahu kenapa aku tuh ngerasa kayak langsung inget mama gitu. Selamat datang di ruang tamu Kaja. Hari ini capek. Capek banget ya. Coy, capek. Tapi akhirnya nih orang dateng juga bisa ditarik. Pada orang penakut banget, tapi dia itu punya apa bahasanya, cerita-cerita seremnya banyak banget. Serem menyayat hati. Sebelumnya Ya kan? perkenalkan dulu Kakak Zahra. Hai. Kakak Zahra istrinya siapa? Oh, masih single ya? Guys, Ada penampakan di sana. Nanti tolong diputer biar ketahuan nih. Si bewok kacamata. Sekarang kegiatannya apa aja nih? Kerja Bu Zahra apa Zahra aja sih panggilnya? bebas, Zahra aja bun. Oh, Zahra. Terus kegiatannya apa aja nih Zahra sekarang? Jadi istri dong, jadi Iya, istri dong. itu Iya. itu kerja sampingan. Nah, dia kerja sampingan. Lu udah kerja sampingan, kurang ajar nih. Kerja utamanya apa nih, Kak? Nyari cuan lah. Oke. Kerjanya di mana? Kerjanya sekarang di mana? Di kawasan MM 2100 bun, di Cibitung. Wah, Oh, yes. 2100 geleng. Pak, ada di ini di PT Di bagian staff ISO. tuh staff ISO. Ada yang mau ngangkat dia lebih gitu. Sama Mas Diki tadi ya kan, dia manufaktur dan bank, boleh hubungin DM Kanjeng. Open ini recruitment 2 orang ini. Yes. Nah, langsung Jeng jeng. berita yang paling menyayat hati. Apa tuh bun? Anak penakut kan? Penakut, tapi dia banyak ngalamin hal-hal horor dalam hidupnya. Mohon maaf, terutama itu mau diceritain apa nggak? Tapi nggak mau diceritain nggak apa sih? Diceritain mungkin nggak semuanya. Ya nggak semuanya detail, tapi ngalamin kehilangan ibu. Sebenarnya sih medis kalau hasil medisnya ya. Tapi ternyata sebelumnya juga non medis gitu ya kan, seperti yang aku alamin ya kan. Alhamdulillah masih selamat dan pasti biarpun agak gini-gini. Gitu. Bisa ceritain nggak sih Bu Zahra? Sampai bisa taunya di situ. Jadi kan waktu itu Masih kelas berapa? Apa masih muda atau udah? mama tuh meninggal umur 40 tahun. Masih muda. Jadi mama meninggal pas aku di pondok. Pas waktu itu kebetulan lagi mondok di luar kota. Terus habis gitu sebenarnya sih emang udah tahu ya bun, maksudnya mama sakit, tapi sakitnya ya udah ya sakit-sakit biasa aja. Tapi pas semenjak aku mondok itu kayak kok mama selalu bilang di sininya nyeri kayak gitu. Terus kayak Nyari biasa tuh jantung. itu kan katanya. Biasanya Terus sih. tiba-tiba ininya bengkak. Cuma pas berobat waktu itu sempat berobat ke rumah sakit Harapan Kita kan yang khusus jantung gitu ya.
itu kata dokter tuh nggak kenapa-napa, sehat semuanya. Terus coba lagi ke mana, ke pengobatan tradisional juga udah nggak ada apa-apa katanya Bun. Ya alternatif ya bahasa kasarnya ya. Yang alternatif itu katanya nggak kenapa-napa kan. Terus sebenarnya sih Nggak ada diagnosis berarti sebenarnya. nggak ada. Biarpun sininya merasa sakit terus Nggak kakinya ada. bengkak gitu. Nggak ada. Cuma kenapa tahu bisa ke sana tuh, ini dengar cerita dari ayah sama beberapa keluarga, sempat diceritain kayak misalkan mama tuh 2 minggu sebelum mama meninggal itu mama tuh masih sempat kerja. Terus mama tuh kayak lagi standar 2 motor, terus kaki mama tuh kena standar motor Bun di mata kakinya kan. Terus bengkak. Nah setelah bengkak itu benar-benar mama blas nggak bisa jalan kan. Katanya kena pembuluh darah dan lain-lain lah. Nah udah gitu juga pas udah kayak gitu mama tuh bilang mama maksudnya kayak ayah tuh bilang kayak gini, udah berobat aja, udah benar-benar udah itu udah semua tetap aja dicek ya hasilnya nihil. Sampai kaki mama tuh maaf kayak bengkak yang gede banget itu, sampai mama nggak bisa kemana-mana, udah nggak bisa kemana-mana kan. Di bed rest aja. Di bed rest aja gitu. Terus habis gitu juga nggak tahu ya kan, aku ini diceritain ayah ke aku tuh gini. Jadi saya kata ayah gitu, waktu itu ayah tuh pernah ayah kan alhamdulillah kayak bangun buat tahajud gitu. Ayah tuh selalu bangun tahajud kayak jam 2. Tapi pokoknya pas itu tuh malah kebalikannya, malah kayak mamanya terus yang bangunin ayah kayak gitu kan. Mama bangun ya Dicolek untuk bangun sholat gitu. Kayak gitu. Pokoknya gimana ya Bun? Pokoknya malah kayak kebalikannya kan. Terus habis gitu juga yang aku ituin tuh kata ayah, mama tuh gini, mama pas mama lagi tidur, yang tahu itunya tuh pas mama lagi tidur Bun, ayah tuh bilang katanya di kamar mama sama ayah tuh, ayah lagi bangun mau sholat, cuma ayah lihat mama tuh di sini lagi tidur. Kamar satu ruangan tuh kayak ada kabutnya gitu. Terus habis gitu ya walau alam, cuma ayah sendiri bilang kayak ayah ngelihat kayak ada bola-bola api kayak gitu, ada sekitar 3. Terus aku mikir kayak nggak mungkin dong ayah cerita sampai kayak gini. Ada kan. 3 bola api ya. Tiga. Biasanya Banas ya. Mas Banas Biasa sih naruh penyakit sih. Iya, dia biar nyerap penyakit. Itu Bun. Biar pecah termasuk ke sini. Nah itu Bun, apa sih namanya, mama tuh pas ayah tuh pas lihat bola itu ayah langsung baca-bacaan kan, ayah gini-giniin tapi tapi nembus, ayah gini-gini nembus. Terus tiba-tiba kata ayah tuh kayak masuk, pas ayah gini-giniin masuk ke sininya mama, kayak hilang gitu aja ke sininya mama. Pas udah kayak gitu, nah ditarik lagi ke belakang, ternyata sebelum kejadian ada bola api itu ya mama tuh sempet nyamperin salah satu orang gitu. Salah satu adalah mama tuh habis nggak terima lah, kayak misalkan adeknya tuh adeknya mama tuh ini nggak apa-apa ceritain. Apa? Orang masih hidup juga kakak gak tahu ya kan. Kali udah metong. Jadi sebelumnya tuh mama tuh emang pernah sempat ada ribut gitu sama terus habis gitu mama ribut, pokoknya sampai sekeliling tuh tahu, dan mungkin ini orang tuh malu, sakit hati karena kan kebetulan juga salah satu. Akhirnya nggak lama dari itu
makanya si mama tuh ya bukannya suzon tapi emang aneh-aneh lah bun, udah aneh-aneh. Nah nggak tahu sih, cuma mami itu pernah Mami itu siapa? mami itu mamanya mama nenek. Nenek. Mami tuh pernah nanyalah ke saudara yang bisa, katanya ini mah orang deket yang dia itu yang sakit hati katanya gitu. Orangnya juga udah almarhum sekarang yang ngasih tahu kan. Itu habis gitu cuma kan ayah kan gak mau suzon ya, pas waktu pada zamannya itu kan masih belum bisa ngeraba, cuma baru bisa nilai kan pas udah kelewat kan bun. Pas waktu itu tuh kayak gitu si mama, terus kayak delalanya lagi udah tuh maksudnya kayak pokoknya meninggal, singkat cerita udah mau meninggal ya bun. Ibunya meninggal ada jadinya ya. Ditakdirkan seperti itu. Iya, aku juga nggak mau suzon kan, cuma dengar cerita dari ayah kayak gitu. Terus habis gitu nggak lama tuh yang orang yang kami duga tuh kayak apa pergi ada pengajian gitu kan, ngundang keluarga kita. Mas ngundang itu si aku datang sama tante aku, adiknya mama. Nah kan biasanya suka salam-salaman minta maaf gitu, sama yang lain tuh ya udah salaman biasa aja, tapi pas sama aku tiba-tiba yang minta maaf sampai nangis gitu, Sunggukan gitu. Iya, melukin aku kan aneh banget, padahal aku udah di ujung banget. Terus minta tolong doain ibu supaya selamat katanya gitu, katanya kan. Terus maafin ibu ya, maafin gitu. Oh iya bu, aku terus nggak tahu ya bun, maksudnya kayak feeling aja semakin kuat kayak misalkan itu juga orang itu juga udah udah berumur, terus umrohnya juga kayak udah jauh dari pas kejadian mama itu kan. Ya, mungkin ya nggak tahu ya, baru berasa apa gimana gitu. Ya udah akhirnya aku bilang iya udah nggak apa-apa bu, aku bilang kayak gitu kan. Terus pas minta maaf nggak tahu kenapa aku tuh ngerasa kayak langsung inget mama gitu, nggak tahu dari ya feeling gitu. Feeling me softly with his Terus gitu udah sih kalau misalkan kayak oh berarti lu emang yang ngirim gitu. Sebenarnya nggak mau suzon tapi ya nggak ada yang ribut. Nah makanya kan udah ada sekitar setahun atau pokoknya sekitar 2 tahun lalu 3 tahun lalu itu emang udah ada undang-undang rancangan undang-undang buat pembuktian santet. Udah ada sekarang, dan itu saya mau ambil tesis itu. Nah ternyata kan yang berbau-bau pengiriman gitu bisa mengakibatkan pembunuhan. Selain yang selamat, yang sakit kagak kelar-kelar. Yang sakit nih udah sakitnya nih ya, sakit ginjal, sakit bronkitis, sakit tapi kagak mati-mati. Emang dibikin kagak mati-mati gitu kan. Yang mati, yang dia maunya mati gitu kan. Tapi ya balik lagi ke Allah ya kan, kalau nggak diizinin ya enggak gitu. Kebetulan memang ditakdirkannya seperti itu. Tapi ini orang udah metong juga nggak sih yang ngirim? Enggak, belum, cuma lagi sakit-sakitan. Sakit-sakitannya parah apa? Maaf kayak stroke gitu. Stroke. biasanya kalau orang jahat matinya lama sih. Orang lain mati Tapi sama bayi. orang jahat matinya lama. Villain. Tapi pas setelah kan pulang pro ya, ada nggak sih kayak cerita-cerita tetangga itu tuh kayak dia tuh ngalamin sesuatu atau apa gitu. Biasanya kalau umroh ya katanya hal-hal yang dilakuin saat sebelum umroh itu bakalan dapat itu bakal ada balasannya gitu. Ada nggak sih kak lagi. gitu? Enggak sih, enggak dengar cerita-cerita kayak Mungkin gitu. dia nggak cerita kali. Iya. Kadang kan suka gitu, suka malu. Dia kenapa terus dia diem. Padahal Iya, tapi sih. dia dalam hati dia dan Tuhan yang tahu apa yang terjadi ya kan. Kayak gue habis pulang dari umroh. Bun, kamu lagi pukulin orang. Kayak ya Allah. Bu ya umroh ya alhamdulillah ya, belanja terus, banyak sedekah,
dapet tempat yang enak, langsung sekali umroh langsung dikasih Allah yang keren-keren ke Dubai juga ya kan. Jadi nggak ada tuh gue dipukulin orang sana. Jauh. Malah dibilang Syahrini. Bulu mata tapi digini. Harum estetis tema. Ada yang gitu kan. Harum. Tapi emang di Arab semua dibilang Syahrini sih. Iya, sorry nih. Cuma pertanyaan satu. Kalau emang nyokap dikirim-kirim gitu, biasanya kan tetangga kiri kanan tuh bisa ngerasain juga nggak sih? Karena kan agak rumahnya agak dempet-dempet kan. Ya itu dia Bun, apa sih namanya? Atau mungkin dia lagi nongkrong aku nggak ada laporan apa-apa sih, karena kebetulan aku kan waktu itu juga di pondok kan. Ini cuma diceritain sama ayah sama saudara-saudara yang terdekat kan. Paling Tetangga ada yang enggak lapor apa curiga juga nggak? Maksudnya yang nyeritain ke nyokap? paling mami sih yang berasa, karena kan mami yang di situ juga. Ya mami yang satu rumah, tetangga kiri kanan nggak ada. Enggak karena kita emang ya udah kalau tetangga masing-masing aja gitu. Masing-masing tukang gosip. Dia geng sama itu nggak sih? Enggak segeng. Enggak, maksudnya segang gitu nggak? Enggak, beda gang. Ini mah Beda gang yang enggak terlalu barbar banget. Nggak terlalu baru, jadi ada ya namanya di kampung doang. Ya, namaku di dunia perbabuan ya kan, melesat memang Kanjeng. Mana-mana selalu diomongin. Bingung kali aku di dunia perbebongan juga ya kan, kagak kelar-kelar itu kok. Enggak, beda gang. Beda gang ya, di gang ini nggak terlalu barbar ya. Enggak terlalu barbar, tapi gangnya ini yang Pak Haji gitu-gitu ya, isinya tuh gangnya. Itu beda aku. Kalau Pak yang Pak Haji kan? Gang-gangnya kakak itu kayak kalau nggak salah tuh yang kayak yang Pak Haji-pajian deh, semuanya di situ deh. Oh, Haji-pajian. Enggak Pak Haji-pajian sih, cuma emang yang masing-masing aja udah. Anjir, terlalu basah lo. Paji-pajian. Udah kira paji sama enak. Paji-pajian itu maksudnya apa? Maksudnya tuh banyak banget Pak Haji di situ gitu loh, setauku. Maksudnya itu kan apa? Emang udah haji. Ya emang udah haji. Kayak kan haji di situ daerah situ. Kalau setauku sih di situ sih, daerah situ nggak terlalu barbar kayak dunia perbebongan ya. Gang satu itu dunia perbebongan itu baru parah-parah itu. Kontrakan mau dong. Iya, itu parah itu. Barbar banget. Barbar. Itu Bronx ya. Tapi kalau ini enggak lah kayaknya deh. Itu Bronx banget ya. Enggak ya, adem ya sebenarnya. Iya. Itu jangan. Tapi dari hasil yang pas mama meninggal itu, ayah sama Diko ngelirik nggak nih katanya ke orang pintar? Ya kita kan mau setuju nggak setuju itu namanya gaib ya. Nanya aja misalnya, ini orang dekat gitu. Tapi orang dekatnya tuh ada arti kata bukunya orang mana, kirimannya apa seperti itu. Nanya nggak sempat? Enggak, kalau itu sih nggak tahu. Nggak nanya-nanya. Enggak. Kan kita kan biasanya kalau kayak gitu kita kan nanya. Ini kirimannya apa? Misalnya tadi Banaspati. Ilmunya dari mana? Oh, dukunya daerah sini, Banten misalnya. Biasanya kan kalau ini nggak jauh-jauh Banten. Benar. Padahal mamiku sendiri orang Banten. Iya, makanya maksud aku, misalnya kayak gitu enggak. Si mami ngeliat anak meninggal sakit gitu diem aja. Iya. Maksudnya bukannya diem aja, nggak mau balas dendam atau nggak mau? Enggak sih, kayak udah serahin aja sama Allah kayak gitu, ntar juga bakalan itu sendiri kata mami gitu sampai sekarang. Ya buktinya alhamdulillah ya sekarang mami masih sehat-sehat dibandingin kan sebenarnya umurnya sama. Enggak jauh beda. Tapi yang itu udah sakit-sakit. Mami ngirup lisong lulu kali. Sajanya kuat. Enggak. Lah kan dia kalau ngerokok berapa batang hari? Zaman dulu emang mami suka ngerokok, tapi sekarang udah nggak ngerokok. Tapi nggak tahu ya Bun, aku benar. Hidup sehat tuh men. Bener. Malu kali mantu cucu maksudnya. Bener. Itu sih kalau yang cerita dari mama sih Bun. Tapi mami sekarang sendirian? Apa? Mami sendirian. Sebenarnya nggak banyak juga, cuma emang ada beberapa ada beberapa yang
kejadian yang pernah aku alamin, tapi nauzubillah jangan sampai ngeliat kayak gitu. Tapi setelah mama meninggal nggak ada apa-apa lagi, udah beres gitu, nggak Kalau ada untuk neror, yang apa? menyangkut mama sih udah beres ya Bun, cuma paling yang terakhir tuh kemarin yang aku rasain di rumah mami. Jadi mami tuh ribut sama salah satu anaknya. Sebenarnya bukan sama anaknya tapi mantunya ini kan cewek ya. Nah terus ribut tuh pas bulan puasa, pas ribut sampai mami ditunjuk ya, mami sakit hati kan. Ya udah pas ribut besar, wah ribut, nggak lama dari itu kan aku belum nikah ya Bun, jadi cuma berdua doang di rumah mami. Nggak lama dari itu di rumah aku tuh kayak beda aja gitu Bun, kayak ya wallahu alam, cuma kayak emang aku ngerasain gitu, kayak misalkan tiba-tiba tengah malam ada bunyi jatuh kayak gitu beberapa kali kayak gitu sampai aku Jam berapa? lewat dari jam 12. Emang Terus portalnya kebuka sih biasanya jam segitu ya. Iya emang. nah makanya itu sih yang aku berasa banget sih Bun. Terus tiba-tiba kayak rumah mami kayak wangi apa aja, kayak wangi duren, wangi menyan, wangi. Aku sebenarnya Seneng dulu. aku nggak tahu, itu nggak bisa Nah ngertiin. itu lucu Jara. Iya. Kalau wangi melati mah biasa. Lu wangi durian. tapi Kan lu tahu pasti sajanya durian. Iya, Setan kan ada sajennya masing-masing ya kan. Emang dari dukunya tuh ada sajen ya kan. Misalnya kalau pas gue nih contoh, oh nggak bisa, ntar saya dibakar, soalnya udah perjanjian sajennya sekian, gitu ya kan. Ntar kalau saya kesana saya disiksa juga, jadi saya keluar dari ibu ini perjanjian, ntar saya masukin lagi. Berarti sajen lu duit, gue bayar lagi duit ya kan. Maksudnya sajennya duren ya kan. Duren Kalau Itu pasti sajennya duren. sebenarnya kalau duren itu tuh dulu pernah bilang, jadi mami tuh punya kakek namanya Bapak Yunus sebenarnya, cuma panggilannya Bapak Ende. Dulu ya orang zaman dulu kan sakti ya Bun ya. Iyalah, Nah Bapak Ende tuh pernah bilang, biasa punya jimat-jimat. Bapak Ende tuh suka bilang, nanti kalau misalkan di rumah itu tiba-tiba bau duren, nanti itu saya. Nah kita tuh percayanya itu Bapak Ende karena apa? Karena sebelum wangi duren tuh ya itu hal-hal yang kayak gitu, yang tiba-tiba jatuh, yang tiba-tiba wangi yang lain. Oh Misalnya jadi intinya kayak- pas wangi durian itu leluhurnya dateng. Itu dateng. Dateng. Apa? Ih, cewek, emaknya Jara ya? Emaknya mana sih Jara, fotonya ada nggak? ada sih Coba buka. di dompet. Oh nggak ada di dompet. Emang nggak ada di handphone? Nggak ada. Jangan foto bokap mama dikit. Nggak ada. Coba buka baju dikit. Kiki gue rot. Sini masuk. Kalau Kiki gua nggak mau buka baju, gue udah lihat. Semok. Kenapa jadi kayak begini ya makin. Udah terus intinya nggak? Ya udah, Cuma intinya senyum doang. intinya kan kayak gitu ya Bun. Si Bapak dia tuh pernah bilang kayak gitu kalau dari mungkin leluhur aku ya. Iya, jadi kalau digangguin jadi Iya, kayak iya. datang bantuin gitu kan Jun, ya. Nah terus ada gitu juga si ada terus tiba-tiba pas aku buka pintu kan depan, kamu tau kan jalannya depan langsung tembok kan, jalan Iya, langsung terus tembok, kan. Kok jalan langsung tembok? Rumah Kan orang? jalan langsung tembok, jadi rumah Di temen rumah aku. di rumah mami itu ini kan jalan nih langsung tembok, depannya kan tembok. Nah terus depan rumah itu tuh nggak tahu ada tanah kayak tanah kuburan gitu. Terus aku langsung bilang pagi-pagi ya, Mih coba deh itu lihat deh apa Mih. Terus mami kayak cuma senyum doang, udah disiram aja sama mami sambil dibaca-bacain kayak gitu. Terus ya itu yang setelah berantem sama yang aku ceritain itu kan. Emang tuh orang mau sakit hati kasus mainnya kayak Iya, gituan. nah terus Agak berani langsung. Terus habis gitu bilang kayak gini, mami bilang udah yang kayak yang jahat dibalikin lagi ke yang ngirim, kata mami gitu. Tapi berasanya itu setiap Sabtu malam Minggu. Orang mah malam Jumat ya biasanya. Ini Sabtu malam Minggu. Justru kalau Sabtu malam Minggu itu kan ada pahing gitu-gitu kan. Enggak ada harus malam gitu-gitunya. Jumat.
Iya. Makanya setiap Sabtu malam Kebanyakan nonton horor. Iya. Jadi dia ketawa. Dia gue bilang dia penakut tapi dia nontonnya horor terus ya. Plot twist banget loh. Iya, biasanya tuh kan kalau misalnya yang kayak gitu-gitu tuh biasanya tuh di malam Selasa, malam Yeah, Sabtu. Malam Sabtu. Nggak harus malam Jumat. Malam Jumat memang hawanya aja gitu. Nah, pas lagi kejadian itu tuh mau masuk rumah tuh kayak mencekam aja gitu, takut ke kamar mandi aja Iya. minta ditemenin. Beda bun, beda. Kamar mandi tadi udah gitu temenin dia jangan nggak percaya dia ngomong emang dia tadinya ke kamar mandi menjadi anterin kita kamar mandi di sebelah bisa dibuka ada di dalam lu gimana sih Enggak, beda bu. dia sampai podcast gue dibilang apa-apa Karena kau takutan ya. takut tadi Takutan. dari awal mencekam gimana awal mencekam tuh kayak gimana Ih, mencekam tuh kayak takut aja bun. Pernah aku merinding gitu ya takut aja, bawanya takut aja kayak ada yang Kayak ada yang aja. ngeliat gitu ya Tapi vibes-nya ya. aku nggak tahu, vibes-nya ada yang ngawasin aja tapi nggak tahu. Terus pas itu juga aku kan aku takut, saking aku takutnya aku tidur satu kamar berdua sama mami. Jadi mami di atas, aku tidur di bawah di lantai. Nah, setiap lewat dari jam 12 aku kan suka kebangun, mami suka kebangun. Iya Allah, aku masih ingat banget. Aku kayak mami kayak ngigo terus, nggak pernah aku lihat kayak gitu. Mami tuh ngigonya kayak takut, kayak aduh, sampai aku yang mi aku bilang gitu berturut-turut pun kayak gitu. Terus sama berapa lama sebulan apa 2 bulan apa seminggu kalau kayak gitunya sih sebulan kurang ya bun, tapi kalau untuk yang ngigonya itu nggak sampai sebulan kurang, cuma kayak tiap minggu tuh pasti ada. Ya itu setiap, kayak bukan setiap sih, kayak misalkan kayak menjelang Sabtu, Minggu, ya hari-hari yang aku bilang berarti udah setan weekend kurang ajar aku tuh setan tuh Milih-milih. pokoknya iya ada jam-jamnya emang. Kalau gue di jam 8:30 gue bilang tai nanti aja ngerjain anak gue lagi kopi gue gini lu gue mau dicekek-cekek udah saking biasanya gue dicekek-cekek begini setan ntar aja setan gue gitu kurang ajar emang tuh ada jam-jamnya emang sama itu kan ada jam-jamnya ngapain sih emang Aduh, lagi nggak kerja tahu ya kali Sama kerjanya mungkin karena Sama kelas. dia lagi kerja ini sih yang gongnya itu yang pas kejadian itu pun malam-malam. Selain mami kayak ngigo gitu, aku pernah sekali kan, kalau kayak gitu kan kayak sadar nggak sadar ya bun ya, kalau lagi tidur. Aku kan tidur di bawah 2 kali tuh, aku sempat kayak, kita kan di bawah lantai nih tidur, ada item aja gitu kayak ngawasin aku, kayak tuk 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 tuk. Aku selalu dibuat was-was, aku selalu dibuat kayak deg-degan kayak emang gitu. kalau setan milih orang was-was Berasa itu aku ngerasa kayak 2 kalian, tapi aku nggak tahu pas kapan aja. Pokoknya hitam doang sakit hitam aja, tapi kayak berdiri aja dekat pintu kayak ngeliatin aku selalu gimana ya rasanya, aku rasanya mau nangis. Orang satu sisi ngantuk tapi ya ketakutan, Iya, kayak pengen iya. buru-buru pagi aja gitu Iya, loh. nggak bisa Jangan kan tidur. gitu, pagi aja kita aja ketakutan. oh sama pantas siang. aja Diki abis nikah nggak mau tinggal sama mami ya Gitu itu sama terakhir ini sih yang aku sampai ngerasa kayak ketarik banget. Jadi aku kan tidur ngadep ke lemari, kayak ke tembok gitu kan. Nah pas aku ngadep ke tembok itu kayak gimana ya bun, ya itu yang sadar nggak sadar aku tuh merem posisinya, tapi kayak ada yang dari belakang sini ya bun, aku tuh kayak ditarik gini, kayak ada yang narik set, aku sampai ngelut, aku sampai kayak gitu, aku langsung kayak ini bener-bener kayak ada yang narik kayak gitu. Ya, narik apa nyakar narik, aku kayak ada yang narik, bener-bener narik bajunya bukan baju, aku nggak tahu, kayak dicubit gitu enggak bun, kayak maaf deh, kayak Badan. dari belakang kayak Kayak ngeluarin sesuatu gitu ya. kayak dari energi lo dikeluarin kayak auranya ya entah aura entah energi kayak gitu. Aku berasa ditarik aja gitu, aku langsung itu sih yang aku, ya entahlah, aku kalau cerita ke suami percaya apa enggak, tapi
bahasanya sekarang suami. Dik dik kamu dik dik dik. Sekarang suami. Dia kan lagi Dulu ragu maju enggak, ragu maju enggak kalau curhat. Sekarang ngomong suami, dia udah pasti ya. iya, tapi emang bener-bener itu yang pengalaman aku yang paling serem banget sih itu sih Bun. Maksudnya Itu cuma sebulan Serius. nanti kerjanya apa lebih? sebulan. Terus ya nggak Setelah tahu. itu berkurang. Setelah itu kayak beda aja, kayak udah berani sendiri, berani tiba-tiba. Kalau itunya sih sebulan ya 1 bulan, sekitar 1 bulan setengahan tuh ngerasain kayak Ya gitu, ke ketakutan kayak sananya, gitu. sananya lebih beradaptasi aja. Kalau digituin lagi kayak ya udah lu mau ngapain gitu ya. Bener-bener. Tapi ke kamar mandi masih dianterin. Udah enggak kalau lagi biasa-biasa aja mah di rumah mami juga sendiri. Oh gitu. Kalau lagi ngerasa nggak enak aja. Oh gitu, yakin gini dia ngomong banget nih ke kamar mandi kudu dianterin. Aku kalau abis ngerasain apa tuh pasti minta anterin ke kamar mandi. Nah, emang di situ dia minta anterin ngapain? Ini ditakut aku. Bilus ya. Orang aja emang dia. Lagian juga kalau misalkan apa namanya galak masih mungkin udah ditelan duluan kita ya. Iya, tapi kan beda Ya kan sama yang tapi pernah emang dia Bisa. kalau kita lagi meeting suka ikut gang, suka Iya, ikutan, suka suka. kamar mandi kebuka gobloknya setan dia mulu itu jadi. Kalau kamar mandi ini emang iya. Gitu, suka ngek sendiri. Makanya aku nggak pernah mematiin lampunya nih. Iya, jadi nanti ntar lampunya yang bawah sama atas mau dinyalain lagi terus. Ya anakku. Gitu. Ini dia kenapa? Gak belum ada. Oh, kos. Ada lagi nggak? Ya, mau ceritain lagi. Ada mau cerita lagi? Atau lanjut dik sini dik duduk dik. Udah. Paling yang aku takutin juga yang waktu itu yang mencekam di rumah Bunda beberapa. Oh iya, pas aku kesana dia salah satu saksinya. Karena kan ngajarin Kimi, enggak pernah aku minta tolong temenin dong. Iya, sampai jam gitu. 10 ya Bun di Jam kamar. 10, terus dia lagi Ngobrol. ngerjain tugas anak aku atau aku lagi dikerjain. Itu tuh waktu si Vira masih di Kra juga apa apalagi Iya, masih di Kra kan? masih. Iya, jadi masuk di mana hawanya sama yang mencekamnya. Yang Beda. dikerasain apa? Jadi nggak tahu waktu itu kan ngajarin Kimi ya Bun ya, pas mau masuk tuh beda aja Bun, beda banget. Kayak Panas gitu. nggak bisa ngerasain panas apa enggaknya, cuma takut sampai bener-bener dengkul tuh Getar. getar sih. Getar. Kalau yang satu misalnya melihat di kaca tuh rambut panjang. Nah, terus dari elunya Enggak, jadi yang waktu itu pas kita di ruang tamu, Iya. kan kita ngobrol nih. Ini aku, situ Bunda. Ingat gak Bun yang kaca, pintu kaca yang di ujung deket dapur. ya udah digendong Nah, tuh. kan ngobrol, tiba-tiba lagi ngobrol. Bunda kan lagi zikir. Terus Bunda tuh kayak ngeliatin gitu. Astagfirullahaladzim, kayak Oh iya, matanya beda akunya. iya, aku tuh kayak aduh, kapan aku tuh sampai pengen bener waktu itu kayak pengen coba-coba pulang, pengen coba-coba takut, beda banget, benar-benar beda banget. Terus sama yang pernah kok Bunda minta temenin di kamar ya, waktu itu minta temenin di kamar jam 10-an, terus lagi ngobrol biasa, tiba-tiba Bunda ketawanya tuh kayak melengking gitu kayak, terus tiba-tiba kayak aku yang Bun, terus Bunda tiba-tiba kayak ngomong kayak biasa lagi aja, tapi ternyata katanya Bunda nggak sadar. Aku langsung, Bun, aku udah ditungguin mamiku, aku bilang kayak gitu. Itu takut banget sih Bu, yang kayak gitu. Berarti biasa ya. setannya ini. Setannya seneng ketawa. Sama itu Bun, sama yang pas Bunda di Rukiah, aku kan lihat tuh Iya, dia lihat aku duduknya. Terus Pas aku lagi- duduknya kayak gimana? Bunda lagi pakai mukena, lagi kayak duduk di antara dua sujud gitu, lagi teriak-teriak. Terus kayak kan pas aku masuk kayak Bu Zara, kata Gimi, Bu Zara itu Bunda, Bu Zara kenapa? Pas aku masuk Bunda lagi ngeliatin aku gitu. Aku yang
oh, ya udah Kimi nggak apa-apa sini padahal aku sendiri ya takut banget gitu. Iya tuh di Rukia tuh ya sampai Iya, iya. capek banget, Bunda bilang capek banget kan. Tuh. Itu emang beda sih, tapi sama sekarang beda Bun, sama aku masuk ke rumah tuh udah. Itu nyokapnya datang lagi tuh. Iya biarin lah. Iya. Udah, itu aja sih Bun. Iya sih. Cucu loh, makasih banyak loh akhirnya dia mau nulis loh. Ada komen suami? Iya, Pak Diki. Sampai lagi di next episode-nya di ruang tamu Kanjeng. Bye.